Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokterku Mentorku, karya Deborah Indrawati. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Selamat mendengarkan. Sekarang kamu menanggung akibatnya. Orang-orang di sini menilai kamu bodoh, cantik tapi jadi istri muda yang kondisi suaminya hanya berkendaraan motor. Kata-kata ini semua ada yang menyampaikan pada Oma. Kamu sudah direndahkan Indah akibat ulahnya. Laki-laki seperti itu tidak pantas kamu ikuti. Sekarang Oma harus ke rumah Tante Jessie. Ini harus ada jalan keluarnya. Lalu Oma pergi, sore baru pulang. Kenapa lama sekali Oma? Apa kata Tante? Tanya saya. Tantemu marah sekali. Oma langsung diajak ke rumah makelar. Lalu kita pergi bersama makelar itu melihat rumah kontrakan. Kondisi rumah itu sangat jauh dengan tempat kita sekarang. Tapi tantemu langsung setuju dan membayarnya. Setelah sampai di rumah, tantemu berkata, besok bawa Indah pindah. Ini jalan satu-satunya menjauhkan dia dari si Doni itu. Keesokan harinya ketika saya dan Oma sedang merapikan baju-baju untuk pindah, Om dan Tante datang. Katanya mama saya baru saja telepon dari rumah sakit mengabarkan papa tiri saya meninggal. Lalu Tante berkata pada saya, bawa sebagian baju kamu dan Todi serta keperluan-keperluan yang penting. Mau menginap di rumah mama kamu dan kamu tidak usah kesini lagi. Nanti setelah penguburan 3 hari baru pindah. Biar saja Om dan pembantu di rumah yang mengurus pindahan. 3 hari setelah penguburan kami pindah. Sampai di sana benar-benar membuat saya syok. Saya sepertinya sedang dihukum oleh tante. Rumahnya petakan khusus kontrakan. Semua ada 5 pintu sama yang punya petakan. Pengontrak ada 4 pintu, termasuk anak dan menantu dari adik yang punya petakan. Bayangkan dok, kamar mandi dipakai oleh 5 keluarga, airnya pompa manual. Dokter tampak prihatin lalu mengusap-ngusap punggung Indah. Lokasinya di gang kecil, tidak masuk mobil. Tapi walaupun kecewa, saya tidak bicara apa-apa. Karena saya sadar telah banyak mengecewakan orang-orang yang mengasihi saya. Hari pertama saya tidak bisa tidur. Oma sepertinya tahu kegelisahan saya. Besok Oma cari ya rumah yang layak, supaya Indah bisa buka salon. Kalau di sini mana ada orang yang akan ke salon. Tempatnya seperti ini, kata Oma. Tidak usah Oma, itu sama saja kita menabuh genderang perang dengan Tante Jessie. Indah pantas mendapat hukuman seperti ini. Tidak apa-apa Oma, di hutan pun Indah ditempatkan. Indah kuat selama ada Oma di sisi Indah, kata saya dalam isak tangis. Oma memeluk saya dengan penuh kasih sambil berkata, Indah tidak usah banyak pikiran, nanti sakit kasihan Todi. Iya, Indah harus kuat demi Todi, kata saya sambil menghapus air mata. Lalu saya bawa pikiran saya ke hal yang positif. Saya mencoba mengingat hal-hal yang baik-baik yang tante dan om lakukan terhadap saya. Di saat itu saya mengerti bila kita ingin membuang rasa kecewa, Tuhan membantu. Tiba-tiba saja saya diingatkan pada hari saya dilamar Aldi, Minggu siang tanggal 8 Juni 1971, tepat di usia saya yang ke-18 tahun. Saya dibawakan satu set perhiasan bermata berlian, di samping barang-barang berharga lainnya. Tante dan Om sangat bangga pada saya saat itu, terutama Tante. Beliau berkata pada saya, Tante senang melihat kamu dilamar laki-laki baik, tampan, dan mapan yang sangat menghargai dan mencintai kamu. Saya juga melihat betapa Tante membela saya terhadap Mama di hari itu. Maksudnya, tanya dokter. Sehari sebelum lamaran, Mama telepon Tante. Setelah menerima telepon Tante berkata, Mama kamu besok tidak datang, katanya. Karena Miranda menangis terus, matanya dari kemarin sampai bengkak. Lalu Tante jawab, jangan begitu Taci, mereka berdua sama-sama anak Taci. Besok itu adalah hari bersejarah buat Indah. Beri pengertian pada Miranda. Lalu apa jawab Mama? Tanya saya. Tante dibentak. Ya itu adik, jangan menggurui Eke. Lalu telepon dibanting. Ya sudah, Tante tidak usah dipikirkan. Waktu perkenalan pertama dengan keluarga Aldi, Mama juga tidak hadir, kata saya. Waktu itu kan memang sedang di Singapura, menemani Papa Jason operasi jantung, kata Tante.
Besok kalau ada yang tanya katakan saja lagi di Singapura, cek jantung atau apalah, kata tante. Om ketawa lalu berkata, kamu itu memang jempol, semua dibuat mudah. Iya, buat apa dipikirkan, ada papa dan mama Tina, kata saya. Papa kandung Indah dan istrinya ya, kata dokter. Iya dok, waktu perkenalan antara keluarga saya dan keluarga Aldi, juga papa dan mama Tina yang hadir. Kata Indah, Miranda kenapa menangis? Dia belum menikah, tanya dokter. Belum dok, dan itu untuk kedua kalinya dia dilangkah. Dokter mengangguk-angguk lalu berkata, jadi Mama Indah tidak datang waktu lamaran. Ini yang saya maksud pembelaan tante pada saya dok. Setelah selesai acara lamaran, semua keluarga Aldi, juga papa dan istrinya sudah pulang, tante menelepon mama dan berkata, begini Taci sampai harinya tidak mau datang. Berarti Taci ibu yang tidak adil untuk membela anak yang satu tapi mengecewakan anak yang sedang mengukir sejarah dalam hidupnya. Taci tidak punya hati. Lalu tante membanting telepon, lalu air matanya berderai. Saya peluk lalu berkata, sudah tante, tidak usah sedih. Indah tidak apa-apa. Namun air mata saya terus mengalir. Om memeluk kami berdua sambil berkata, sudah, yang penting acara lamaran sudah berjalan dengan baik. Setelah itu telepon berdering terus. Tidak usah diangkat, kata tante melihat Om mendekati meja telepon. Saya baru pernah melihat tante memarahi kakaknya. Selama ini tante sangat hormat kepada mama, sebagai kakak yang tertua. Itu demi saya dok, kata Indah dengan mata berkaca-kaca. Iya, itu karena tante sayang sama Indah, kata dokter sambil mengusap-ngusap punggung Indah. Ada lagi yang membuat saya ingat akan kasih sayang Tante Jessie dan Om Johan. Malamnya setelah lamaran, Tante, Om, Vera, dan Ferry masuk ke kamar saya, lalu Tante berkata, malam ini kita tidur sama-sama di sini, karena sebentar lagi kamu akan dibawa Aldi. Pasti kita akan merindukan suasana ini nanti. Ya, sambut saya. Vera dan Ferry di atas sama Cas Indah. Papi dan Mami pakai extra bed di bawah. Ferry mau dibawa sama Papi, kata Ferry. Ya sudah, Mami di atas sama Vera dan Cas Indah, kata Tante. Harum kamar Cas Indah, kata Ferry. Tentu saja, namanya juga kamar calon pengantin, kata Om. Lalu bertanya, bagaimana rasanya In setelah dilamar? Biasa saja Om, kata saya sambil tertawa. Kamu itu wanita beruntung Indah, harus bersyukur, jangan biasa saja. Lihat kakak kamu sampai dilangkah 2 kali, karena belum punya pacar. Sedangkan kamu baru berumur 18 tahun, sudah dilamar oleh laki-laki tampan, mapan dan baik. Dibawakan perhiasan bermata berlian pula, 1 set lengkap. Dan itu berlian Eropa Indah, terlihat dari sinarnya, kata tante. Ya, jangan dilihat hanya karena berlian Eropa, tapi maknanya bahwa Aldi sangat sayang sama Indah. Dia menempatkan Indah sebagai wanita yang punya nilai tinggi. Kita kan tahu bahwa Aldi itu masih bekerja pada pamannya. Tentu tidak mudah buat dia untuk membeli 1 set perhiasan bermata berlian. Pasti itu dengan cara menabung sehingga dia bisa mewujudkan cinta dan penghargaannya terhadap Indah. Itu suatu pengorbanan Indah, kata Om Johan. Mudah-mudahan Vera nanti juga dicintai dan dihargai seperti Cas Indah ya, kata tante. Ya, jawab Vera. Kita semua tertawa mendengar jawaban Vera. Kamu mengerti, kata tante. Ti, jawab Vera. Tertawa kita makin kencang mendengar jawaban Vera yang kedua. Saat itu Vera berumur 2 tahun. Kalau ditanya selalu menjawab dengan meniru kata terakhir yang kita ucapkan, kata Indah. Dokter juga tertawa mendengar cerita Indah tentang Vera, lalu berkata, sekarang saya mengerti mengapa Tante begitu kecewa saat Indah dihamili Doni, karena Indah sudah mendapat predikat wanita bernilai saat dilamar Aldi, tiba-tiba turun drastis, jadi rendah dan murahan ya dok, kata Indah. Mungkin begitu pikiran Om dan Tante saat itu, boleh dikatakan mereka syok, kata dokter. Pantas saja Om dan Tante mengatakan saya bodoh pada waktu itu, kata Indah. Tapi itu sudah lewat.
Dan keadaan Indah sekarang sudah kembali menjadi yang sangat berharga di mata saya. Nanti saat saya melamar Indah, saya akan membelikan apa saja yang Indah minta. Sehingga Om dan Tante akan kembali bangga pada Indah, kata dokter serius. Waktu akan dilamar Aldi, saya tidak minta apa-apa dok. Dan saya juga tidak mengerti apa artinya dilamar. Yang saya tahu sebelum menikah harus dilamar dulu. Tentang pemberian-pemberian itu saya juga tidak mengerti, sehingga ketika melihat perhiasan berlian itu saya biasa saja. Karena saya pikir memang seperti itu setiap orang dilamar, kata Indah. Itu karena Indah masih berusia 18 tahun, jadi pemahamannya belum sampai ke sana, kata dokter. Pengertian saya saat itu tentang pernikahan adalah bebas dari jam malam, boleh nonton midnight kalau dicium tidak merasa berdosa. Karena sebelum menikah banyak sekali peraturan yang harus dipatuhi. Kalau nonton bioskop pertunjukan yang jam 5 sore, jam 10 malam harus sudah ada di rumah. Jadi yang membuat saya senang menghadapi pernikahan pada waktu itu hanya untuk bebas dari peraturan-peraturan itu semua, kata Indah sambil tertawa. Dokter juga tertawa lalu berkata, namanya juga anak usia 18 tahun, yang ada dalam pikirannya hanya senang-senang. Indah senyum lalu bertanya, dok, benarkah saya sudah kembali menjadi wanita berharga di mata dokter? Benar sayang, saya kan tidak mudah untuk mendapatkan hati Indah. Saya dibentak, ditunjuk-tunjuk dengan tangan kiri sambil berkata dengan nada tinggi, Anda jahat, lalu keluar dari mobil dengan membanting pintu langsung lari, kata dokter dengan senyum. Dokter kesal tidak waktu itu? Tanya Indah. Tentu saja saya kesal Indah. I'm a doctor graduated in Germany. Saya tidak tahu mimpi apa saya sebelumnya, sehingga mendapatkan perlakuan seperti itu dari pasien yang umurnya 20 tahun di bawah saya. Namun rasa kesal itu tidak dapat mengalahkan rasa cinta saya padamu. Segera saya kejar, saya tangkap dengan memeluk dari belakang, sambil memohon saya lupakan harga diri. Jadi untuk mendapatkan hati kamu, saya bayar mahal Indah, yaitu dengan harga diri saya. Tapi saya senang sekarang Indah sudah menjadi kekasih saya. Sudah tidak galak lagi, kata dokter dengan senyum. Galak kalau dibohongi lagi, sungut Indah. Itu bukan bohong sayang, tapi taktik untuk mendekati kamu, kata dokter dengan senyum. Indah juga senyum lalu bertanya, jam berapa dok? Dokter melihat jam tangannya. Jam 3 sayang, cepat sekali rasanya jam ini. Tadi kita sampai sini jam 10.45 menit. Tiba-tiba terdengar rengekan Tania.